Selamat Hari Ibu. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Ibu. Nggih, Terima jenengan kasih. punya dua anak, satu putri, satu putra. Iya, Nambah lagi. semoga. Insyaallah nggih. Karena semakin banyak putra putri, semakin banyak pula yang mendoakan kita. Ngeten Amin nggih. amin ya rabbal Nggih. alamin. Bu, di Hari Ibu hari ini apa sih yang paling berkesan atau kesan-kesan apa sih yang dirasakan oleh seorang ibu di Hari Ibu ini, atau mungkin sudah dapat ucapan belum dari putra-putrinya? Kalau spesifikasi ucapan yang khusus dari anak-anak, ndak Mas, ndak ada hari ini. Alhamdulillah anak saya yang satu juga masih kecil, yang satunya di pondok, tapi yang besar itu biasanya kalau hari ibu waktu dulu masih di rumah itu memang sering ngasih hadiah juga ke saya. Ah, Malah saya yang kadang-kadang nggak ingat itu malah yang anak yang besar itu malah sering-sering ingat juga. Tapi lebih pada perasaan saya, tentunya semua hari itu adalah hari ibu. Tapi ada hari spesial di mana kita bisa mengingat bagaimana kasih sayang seorang ibu yang dari dulu saat ini sampai nanti bagaikan air mengalir yang tanpa batasnya. oke. Eh, yang anak pertama putri juga ya Bu ya. Iya, Nanti jadi calon ibu insyaallah. amin. Kalau jenengan sendiri sebagai anak kan juga punya ibu Iya. gitu mungkin, ataupun tah masih gesang atau sampun situ, apa sih yang seharusnya dilakukan oleh seorang anak putra putri kepada orang tuanya? Keridoan anak itu kan berada di bawah ridhonya orang tua. Mm-mm. Jadi yang dilakukan oleh seorang anak itu adalah bagaimana membuat orang tua itu menjadi ridho dengan apa yang dilakukan. Ridho orang tua itu kan macam-macam. Terkadang dengan seperti ini orang tua ridho, dengan seperti ini orang tua ikhlas. Jadi tolak ukur bagaimana kita membahagiakan orang tua itu adalah bagaimana membuat orang tua itu ridho dengan apa yang dilakukan oleh anak, dengan keberhasilan dari anak. Insya Allah dengan ridho itu pasti ada doa. Dan kita pun anak harus mendoakan orang tua, wajib. Walaupun orang tua itu masih hidup, orang tua itu sudah tidak ada, doa itu wajib. Tapi yang jelas mencari ridho orang tua, ridho Allah di bawah ridho orang tua, mencari ridho orang tua itu adalah hal yang utama dan pertama yang harus dilakukan oleh seorang anak. Makanya ada salah satu pesan dari orang bijak begini Bu, kalau kamu ingin sukses, muliakan orang tuamu. Itu Iya, ya sudah menjadi rumus gitu ya. rumus yang luar biasa sekali. Bahkan saya kemarin itu sempat gini Mas ya, ada seorang anak yang dijelek-jelekan oleh orang lain. Yang pertama kali merasa sakit itu adalah ibunya. Luar biasa sekali, anak yang dijelekan tapi yang pertama kali merasa kesakitan itu adalah ibunya. Anak bahagia yang pertama kali merasakan kebahagiaan itu juga adalah ibunya, orang tuanya. Makanya kadang begini, ada orang yang merasa mungkin usaha jatuh begitu, kadang dia koreksi diri, wah pernah salah apa ya kepada orang tua, akhirnya minta Iya, maaf terus sama Allah diangkat juga. Hal seperti ini banyak pengalaman terus yang nggak bisa diragukan lagi ya Bu ya. banyak terjadi. Nggih. Suksesnya anak itu pasti juga ada campur tangan orang tua di dalamnya. Iya iya iya, alhamdulillah. Lagi ngeten Bu, semakin kesini itu kan wanita itu kan tidak hanya sebagai seorang ibu dalam arti sempit, ibu rumah tangga, yang kalau konteks zaman dulu memang kebanyakan ibu memang di rumah dan yang keluar bekerja itu adalah suami. Ini sebenarnya aturan yang bakunya seperti itu, cuma kan ndak sesaklek itu kita memahaminya Iya, kan. iya. Dalam konteks sekarang, kemudian orang-orang putri, ibu-ibu pun juga banyak yang bertebaran di muka bumi untuk mencari nafkah. Taruhlah menjadi wanita karir.
Itu seperti apa Bu kalau pandangan dari sudut pandang seorang ibu, seorang wanita sendiri? Yang pertama, ketika kita memilih sebuah pilihan menjadi ibu rumah tangga di rumah ataupun menjadi seorang wanita karir, itu kan sebuah pilihan. Ketika kita mengambil satu pilihan, yang harus pertama kali adalah ketika menjadi ibu, otomatis dia menjadi istri. Istri berarti sudah di bawah tanggung jawabnya suami. Yang pertama kali adalah ridho dari suami. Itu yang pertama. Berapa banyak wanita sukses ternyata memang istri berusaha untuk menjadi sukses, tetapi yang melangitkan doa-doa itu adalah suaminya. Ridho dari suami dan doa dari suami itu adalah senjata paling ampuh untuk bagaimana seorang wanita itu bisa eksis, bagaimana seorang wanita itu bisa berhasil, bagaimana wanita itu bisa menjadi sukses. Kayak saya misalkan, saya nggak pernah dapat ucapan selamat hari ibu dari suami. Selamat ulang tahun aja kadang-kadang suami saya itu sering lupanya daripada nggak lupanya. Tapi saya yakin di setiap langkah saya itu pasti ada doa yang menyertainya. Itu yang pertama. Jadi ridho dari suami. Kemudian selanjutnya, bagaimanapun seorang ibu punya tanggung jawab yang nggak mungkin itu bisa dilepaskan. Mengasuh anak, membimbing anak, mendidik anak, ibu yang hamil, ibu yang menyusui, ibu yang madrasah yang pertama bagi anak, madrasatul aula bagi seorang anak. Jangan sampai kesuksesan karir itu ternyata menelantarkan anak. Itu yang naudzubillah min dzalik paling ditakutkan. Jadi nilai kesuksesan itu kan banyak sekali. Jangan sampai karir sampai menelantarkan anak juga keluarga. Iya. Bagi tipsnya Bu, gimana caranya itu? Jadi kalau kita melihat sebuah kesuksesan Mas ya, kalau nilai tolak ukurnya itu adalah materi, materi banyak, sukses. Kalau nilainya itu adalah status sosial Tinggi. strata yang tinggi, sukses. Tapi ketika kita memakai tolak ukur kesuksesan itu adalah agama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wanita dengan ketaatan pada Allah pasti tidak akan menelantarkan anak. Ketika kita berjalan dengan pondasi agama, insya Allah kesuksesan ini loh yang utama. Jadi tips yang pertama sebenarnya dan yang utama ini sebenarnya itu adalah bagaimana kita mewujudkan keluarga kita itu tetap pada koridor agama. Bagaimana mempola pendidikan anak itu tidak terlepas dari pendidikan menurut syariat agama yang benar. Oke. Tips selanjutnya Bu, agama. Yang kedua, Ya otomatis ini kita mungkin sesama ibu tidak sama. Artinya setelah kita mendidik anak dalam hal agama tentunya, kemudian ada beberapa pola pendidikan. Ada seorang ibu yang kemudian menerapkan pola otoriter, juga ada, mohon maaf. Ada kemudian seorang ibu yang menerapkan pola pendidikan demokrasi. Kalau menurut saya, salah satu hal yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana anak itu mampu berkembang dengan potensi yang dimiliki anak itu sendiri. Insya Allah dengan pola agama, dengan pola pendidikan agama yang benar, anak juga akan mampu berkembang sesuai dengan polanya. Mohon maaf, kadang-kadang seorang ibu prestasi itu adalah sesuatu hal yang bisa dipandang oleh kasat mata. Sebenarnya kan prestasi anak itu tidak bisa dipandang oleh kasat mata. Belum tentu anak itu tidak juara satu di sekolah, dia tidak berprestasi, karena bakat, minat, kemampuan anak itu berbeda-beda. Anak itu tidak ada yang punya kekurangan, pasti di situ ada kelebihan. Tinggal bagaimana kita mendongkrak kelebihan itu. Yang penting ya tadi, pondasi agama, nilai-nilai agama tetap tertanam. Kita kawal apa yang diinginkan oleh anak. Kita pilih pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak dan sesuai juga dengan norma-norma agama. Oke. Memang anak saya masih kecil Bu. Suatu saat yo pengen tak pondok nih. Iya, untuk saat ini mungkin juga sampai nanti kalau kita melihat pondok pesantren itu memang pendidikan tertua ya. Pendidikan tertua dan memang yang sudah sangat teruji eksistensinya juga. Dan telah banyak melahirkan para pejuang negara dan sekarang
jasanya juga semakin besar kepada negara ini. Lagi ngeten Bu, kita ngomongin wanita karir tadi ya. Ini apakah sebuah dalil atau sekedar kata-kata mutiara atau statement apa? Kita sering dengar ada orang begini, kalau wanita karir itu kan dia berpenghasilan sendiri. Terus kata-katanya begini sih, rezeki istri itu maksudnya uang istri itu untuk istri sendiri, sedangkan uang suami itu untuk keluarganya. Nah, ini bagaimana Bu? Sebenarnya seperti apa sih ini? Apa ini? Bukan hadis kan? Bukan Bukan. ya? Jadi sebenarnya kan kewajiban untuk mencari Hah? nafkah, Mm-mm. kewajiban untuk memberi rizki, mencari rizki, menafkahi keluarga itu kan kewajiban suami. Mm-mm. Jadi bukannya saya nggak terlalu ya, kalau uangnya suami, uang istri juga, nggak seperti itu sebenarnya. Mm-mm. Menurut saya, jadi kewajiban mencari nafkah itu adalah kewajiban seorang suami. Nah, ketika istri kemudian memberikan uangnya untuk membantu nafkah keluarga, itu adalah merupakan sedekah. Saya dalam membuat komitmen rumah tangga tentang keuangan, saya lebih cenderung kepada kebersamaan. Mm-mm. Jadi artinya ya kita mungkin suami ya jangan terlalu mencampuri uangnya istri. Artinya gini, jangan, yang penting istri itu sudah terdoktrin bahwasanya kita dalam hal pengeluaran, kita dalam hal hidup kita itu selalu dalam koridor agama. Jadi insya Allah tidak akan salah langkah. Istri juga harus menyadari bahwasanya dengan uang yang dimiliki itu bukannya kemudian dia berfoya-foya, tidak. Jadi dengan komitmen kebersamaan yang seperti itu, bahwasanya mencari nafkah itu memang kewajiban seorang laki-laki menurut dasar hukum agama. Ya. Tapi ketika di situ sudah menjadi sepasang suami istri, itu berarti merupakan sebuah perpaduan, korelasi yang terbangun di situ adalah korelasi kebersamaan. Sehingga memikirkan tentang nafkah itu pun juga bisa dilakukan secara bersama-sama, asalkan komunikasinya jelas. Istri juga tidak melewati batas yang sudah disepakati bersama, suami juga tidak melewati batas yang memang sudah disepakati bersama. Ridho lah intinya. Iya. Yang tidak mau komitmen pada batas-batas yang dibuat, terkadang kalau kita sedikit menyuplik tema yang berapa saat lalu kita bahas Bu, nun sewu, ini kalau kita bicara belak-belakan, kadang-kadang di masyarakat itu ada orang yang misalnya istrinya berpenghasilan taruhlah dari segi angka Lebih itu lebih tinggi. tinggi daripada suaminya. Nah kemudian dia lepas dari komitmen batas-batas tadi, akhirnya ini menjadi benih-benih perpecahan. Ini fakta kan? Fakta. Terus, dan itu banyak ya. sekali terjadi. Nah, Jadi memang apa ya, kalau kita lihat itu sebenarnya kembalinya kepada faktor agama tadi. Banyak sekali memang penghasilan istri yang lebih tinggi daripada suami. Tapi ketika seorang istri itu menyadari bahwasanya apa yang dilakukan itu tidak terlepas dari suaminya. iya. Kadang-kadang kan ketika orang dalam posisi yang tinggi itu nggak mikir bahwasanya posisi yang tinggi itu kan rawan jatuh ya. Ya, Posisi yang tinggi itu rawan jatuh. Dia nggak berpikir ke arah situ bahwasanya sewaktu-waktu dia jatuh. Lah pada posisi yang seperti ini dia biasa merasa lebih tinggi, lebih besar, the have daripada suaminya. Nah. Sehingga suami kayaknya cuma sebagai apa, bahkan bukan pelengkap, cuma sebagai sesuatu gitu aja. Pun kadang-kadang suami juga mikir bahwasanya ketika istrinya, jadi saya ngambil dua sudut pandang ya, sudut pandang istri yang mungkin seperti itu, kemudian saya ngambil sudut pandang suami. Kadang-kadang suami ada yang mikir, istri saya sudah punya penghasilan, saya nggak kewajiban untuk memberikan nafkah. Istri saya sudah pemberani, saya tidak berkewajiban untuk mengantar dia walaupun dia merengek minta untuk diantar sekali-kali, diantar ke pasar misalkan, sekali-kali diantar beli apa, walaupun istri saya nggak merengek tapi saya merasa istrinya sudah mampu. Akhirnya suami ngejarno, gimana, membiarkan istrinya untuk ya sudah punya uang nggak dikasih, sudah mampu untuk berdiri sendiri
nggak dibantu untuk berdiri, padahal suami itu bagaimanapun posisinya adalah untuk sandaran. Iya. Ya, untuk sandaran istri, dosa istri yang menanggung pasti juga suaminya. Kadang-kadang kalau ya dari sini ketika sama-sama mempunyai pola pemikiran yang seperti itu, suami juga pola pemikirannya seperti itu, istri juga pola pemikirannya seperti itu, buyarlah, ambiar komponen perkawinan yang harus dijaga. Iya. Adanya komitmen, adanya gairah, adanya kesatuan emosi, itu ambiar kayak teman akhirnya. Iya. Nah, eman ya Bu ya, kadang ada orang seperti itu. Jadi buat para istri, kalaupun kok jenengan nanti bisa merasa di atas suami dalam hal materi, jangan lupa itu ada ridho suami di situ. Betul sekali. Dan bagi suami, lek wis bojone iso golek duit, aja gek maneh ora gelem nyambet gawe. Tidak lepas untuk tetap berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Tapi ada juga ya tipe keluarga yang memang di situ ada batasan. Artinya mungkin kalau ada istrinya sudah berkarir, kemudian suaminya udahlah mah saya di rumah aja, nggak apa-apa, saya tak kerja dari rumah, mungkin di situ kerja dari beternak atau mungkin ya pokoknya saya kerja di rumah aja, saya nggak kerja di luar, kan mama sudah banyak kegiatan-kegiatan di luar rumah. Ada juga yang seperti itu. Artinya kita kembali kepada keridhoan. Jadi tolak ukur ridho itu tidak bisa diambil secara umum. Secara umum tidak bisa. Yang penting tadi memang sama-sama secara komunikasi memang sama-sama ada saling menghargai di situ dan saling menerima. Iya. Dan peran ibu belakangan di masa pandemi ini kan terasa lebih berat ya Bu ya. Lebih hebat sebenarnya. Kembali ke ibu sebagai madrasah pertama tadi Bu, ini ada pesan-pesan mungkin untuk para ibu yang sekarang juga menjadi guru bagi anak-anaknya. Ibu di masa pandemi ini memang mempunyai tugas yang lebih luar biasa. Itu sebenarnya bukan hanya tugas di masa pandemi ini saja. Ini tugas memang merupakan tugas ibu sebagai madrasah bagi anak-anaknya. Tapi dulu sebelum pandemi kita terlenakan, anak-anak sekolah, anak-anak sudah ngaji, anak-anak sudah melakukan banyak kegiatan di luar rumah sehingga di rumah kemudian istirahat. Ibu tidak terlalu banyak berinteraksi kepada anak. Lah ini ternyata kita salah satu sisi positifnya itu adalah kita ditampar sebenarnya oleh pandemi ini. Para ibu ini ditampar untuk menjadi pandai. Bagaimana kemudian seorang ibu mampu benar-benar menjadi transformer ilmu kepada anak-anaknya, mentransformasi ilmu kepada anak-anaknya tanpa harus ada perantara sekolah. Kadang-kadang sekolah kan cuma memberikan petunjuk. Kalau anaknya masih kecil, ya nggak bisa kan membaca petunjuk itu. Nah ini bagaimana ibu kemudian benar-benar berperan menjadi madrasah, menjadi sosok guru bagi anak-anaknya. Yang pertama tentunya bagaimana emosional ibu harus bisa terjaga dengan sebaik-baiknya. Ditambah masa-masa seperti ini penghasilan juga suami juga benar berperan sekali. dimana-mana. Jadi ada beberapa pendekatan yang memang harus kita lebih kedepankan di situ. Yang pertama pendekatan emosi. Seorang ibu ketika masa seperti ini emosi sedang turun naik ya, anak daring dan lain sebagainya, itu membuat tidak terkontrol. Jujur saja, pengalaman saya ngajari anak saya itu ternyata memang menjadi bebannya luar biasa. Padahal saya dulu pernah menjadi seorang guru walaupun memang sudah lama. Suami saya yang guru saja tidak sanggup ngajari anaknya sendiri. Lah ini menurut anak saya, padahal ibunya itu paling pintar sekali di rumah. Kalau sama bapaknya yang guru saja dia nggak percaya. Tapi saya masih sering kali emosi ketika harus mengajar kepada anak saya. Kan apa? Tingkat kemanjaan, tingkat kemandirian itu sulit sekali terbentuk ketika seorang anak belajar sama ibunya.
Ini tantangan bagi orang tua. Kadang orang tua nggak telaten, misalkan anak disuruh mengerjakan soal gitu ya. Orang tua nggak telaten, anaknya diajari wis ben dapat 100 nggak apa-apa. Nah, ini kan sebuah kesalahan. Ya, Ketika insya Allah semoga pandemi ini segera berakhir, anak amin. sudah beraktivitas kembali di sekolah. Bagaimana ketika 1 tahun ya Mas kita menjadi guru? Iya. Aduh. Ketika 1 tahun ini anak kita ajar, dilepas ke sekolah kok kemudian menjadi seperti murid baru. Ini kan murid baru yang kemudian belum mandiri dan penakut. Ini nanti bagaimana anak-anak kita yang harus kita pikirkan, bagaimana anak-anak kita nanti setelah lepas kita sekolahkan kembali, setelah 1 tahun kita dekap dengan guru kita sendiri, ini bagaimana kita melepas anak-anak untuk kembali menjadi mandiri seperti sebelum pandemi. Oke, Ini sesuatu yang sangat sulit sekali. Kemudian ya termasuk nanti sosialnya, jadi pendekatan sosialnya. Anak-anak cenderung saat ini kebanyakan agak lebih agak lebih kan tidak terlalu banyak bersosialisasi sama teman-temannya ya, bahkan banyak bersosialisasinya sama media sosial. Ya. Ya, walaupun kita orang tua insya Allah juga berusaha untuk memberikan batasan, tetapi tentunya porsinya saat ini lebih cenderung lebih besar daripada sebelum terjadinya pandemi untuk media sosial ini. Nah, ternyata media sosial itu bukan pengganti hubungan sosial menurut saya, tapi itu adalah jalur yang berbeda. Kayaknya media sosial membuat cakrawala berpikir lebih luas, ya, membuat pandangan lebih luas. Ternyata itu adalah jalur yang berbeda, membuat hubungan dengan orang yang jauh semakin dekat, tapi orang yang dekat bisa semakin jauh. Jadi hubungan sosial itu sebenarnya sama sekali menurut saya tidak bisa diganti dengan media sosial. Ini merupakan jalur yang berbeda, tapi saat ini karena situasi dan kondisi membuat kita harus semakin pintar untuk memandang secara bijak bagaimana mempergunakan media sosial ini memang sebagai sarana untuk bersosialisasi. Lah, tugas orang tua saat ini pun mempersiapkan anak-anak untuk kembali bersosialisasi kembali dengan teman-temannya nanti ketika pandemi sudah selesai semoga. Dan ya otomatis dengan berbagai macam pendekatan yang dilakukan orang tua dengan anaknya, pembatasan media sosial dengan menggantinya dengan permainan-permainan yang lebih cenderung kepada empati, mungkin kan bisa ya di rumah main masak-masakan, main dokter-dokteran, itu cenderung kepada lebih pada empati sosial. Ini juga memupuk pola hubungan sosial yang bagus. Oke. Dan peran ibu dalam mendampingi putra-putrinya berselancar dunia maya kan penting sekali Bu, ya. Harus itu. Oke. Lagi ngeten, ini kalau ibu otomatis lah. Saya kalau jenengan sebagai seorang ibu itu tentu punya sosok inspiratif lah yang selama ini mungkin menjadi idola atau acuan dalam menjalani hidup ini. Selain ibu jenengan, kalau ibu kan otomatis siapa Bu? Kalau sosok idola kita tentunya Nabi Muhammad SAW ya. Terlepas dari itu sebenarnya saya itu bukan sebuah kedekatan saya sebenarnya dengan bapak. Ya, dengan bapak saya itu saya nggak terlalu yang sangat dekat kemudian sering bermanja. Bahkan saat ini anak saya yang pertama perempuan, saya sempat bilang pada suami, sering-sering lah dipeluk anaknya, sering-sering dikeloni anaknya walaupun sudah gede. Kalau berangkat di pondok pasti saya suruh untuk disayang kiri kanan. Jadi anak juga terbiasa walaupun sekarang sudah sanawiyah ya, tingkat sanawiyah, anak saya biasa minta kelon sama bapaknya. Saya berharap itu adalah cinta pertamanya, itu adalah abinya. Kalau saya sama bapak memang cenderung saya nggak terlalu dekat. Tapi saya tahu sekali bahwasanya bapak itu sangat mencintai saya. Bapak saya itu nggak pernah menasehati saya dengan nasihat yang panjang kali lebar, itu nggak pernah.
Hanya beberapa poin kata itu saja yang sering saya dengar dari Bapak itu. Kalau dulu waktu saya mau berangkat ke pondok, yang sering diucapkan oleh Bapak, kalau Ibu juga mengucapkan kata-kata itu, tapi endingnya masih panjang. Kalau Bapak cuma hati-hati, ya hati-hati. Ternyata hati-hati itu adalah senjata. Hati-hati dalam bahasa Jawa, hati-hati ya. Ternyata itu adalah senjata yang luar biasa sekali bagi saya. Karena setiap kali saya teringat dengan kata hati-hati, walaupun waktu kecil saya sudah terbiasa mendengar kata pesan hati-hati sejak kecil, seingat saya. Kalau kecil dulu mungkin hati-hati engko lek tiba, hati-hati naik sepeda lewat pinggir, ya. Hati-hati kalau ke sekolah. Semakin besar, hati-hati itu mempunyai makna yang semakin luas sekali. Saya keluar dari rumah, tinggal di pondok untuk sekolah dan lain sebagainya, kuliah, kata hati-hati itu tidak terlepas dari benak saya. Hati-hati dalam pergaulan, menjaga marwah orang tua. Hati-hati dalam menggunakan uang, kirimannya saiti. Hati-hati dalam belajar, ingat cita-cita dari awal, jangan sampai selendro. Dan segala jenis kehati-hatian yang lain yang ternyata semakin lama hati-hati itu semakin banyak. Itu salah satu pesan yang sampai sekarang itu selalu terngiang. Bahkan sudah nikah, walaupun kata hati-hati sudah jarang diucapkan, tapi saya tahu pesan-pesan hati-hati itu selalu didengar. Ketika saya mau kemana, hati-hati. Saya mau melakukan apa, saya misalkan mau ke tempat yang berbahaya, saya sering misalkan mau naik sepeda motor ke daerah Munjungan, itu kan agak ekstrim ya. Suami saya ataupun orang tua saya kalau tak pamiti itu nggak pernah tanya, ya Allah kok lewat sana, kok ke sana, jalannya sulit, karena itu tahu mereka tahu itu membuat hati saya down. Mereka cuma bilang, ya hati-hati loh. Hati-hati. Dengan hati-hati itu saya sudah mikir, pokoknya aku lek numpak motor harus berhati-hati. Jadi sampai sekarang hati-hati itu kayak semacam energi bagi saya. Iya. Dan itu terkenang sepanjang masa ya, Bu ya. Iya. Gini, barangkali ada closing statement Bu ini untuk pesan-pesan baik jenengan sebagai anak kepada ibu ataupun sebagai ibu kepada anak-anaknya untuk lebih kita menghayati adanya hari ibu ini. Silakan. Iya. Untuk para ibu kita, kami ucapkan terima kasih yang memang tidak terhingga, yang itu tidak bisa terukur dengan apapun jasa panjenengan. Kita menjadi seperti ini tidak lepas dari peran panjenengan semuanya. Bahkan sampai sekarang pun kami yakin doa-doa panjenengan yang menyertai kesuksesan kami. Dan sampai saat ini kami juga mohon maaf karena mungkin belum sesuai dengan apa yang panjenengan inginkan. Kami akan terus berusaha dengan ridho dan doa panjenengan untuk setidaknya sedikit mendekati dengan apa yang panjenengan inginkan semuanya. Untuk anak-anak kita, ingatlah ridho Allah berada di bawah ridho orang tua. Ingatlah bahwasanya ibu adalah orang yang telah mengandung, melahirkan, dan beliau adalah orang yang pertama kali merasakan sakit ketika kalian semua sakit, orang yang merasakan bahagia ketika kalian bahagia, orang yang merasakan senang ketika anak-anak senang. Oleh karena itu, terus doakan ibu, doakan orang tua untuk selalu bisa bersama-sama membimbing tangan anak-anaknya mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gali terus apa yang memang menjadi ridho orang tua, dan senyampang itu mampu dilaksanakan, senyampang itu memang benar dalam koridor agama, capai terus apa yang memang itu menjadi ridho orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup lagi Bu Ati, tadi pagi saya sekilas gitu buka-buka Facebook, ada salah satu status atau pesan-pesan dari seseorang itu dawuhnya begini, kalau kurang lebihnya, jika aku bisa terlahir kembali, aku ingin menjadi ibu dari ibuku agar aku bisa membalas semua kebaikannya.
ditulis oleh Gus Yakult, Ketua Gerakan Pemuda Ansor. Iya. Terima kasih Bu Ati. Kita ketemu Terima lagi kasih. kapan-kapan. Sekian pemirsa, selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Saya boleh mengucapkan juga sekali Nggih. lagi kepada pemirsa. Nggih. Selamat Hari Ibu. Semoga kita semuanya benar-benar menjadi ibu, istri yang bisa membawa keluarga kita kepada ridho Allah, kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.